Jadinya ustaz saya tu memang ada bersaling paut. Maksud dia ada berkait rapat, makanya kami pelajar ustaz tu dihantar melalui empat universiti ni lah. Makanya saya terpilih untuk dihantar ke Win Malang. Sebab lingkungan dia sangat-sangat menyokong. Sangat-sangat supporting dalam hal, contoh saya tak tahu ni, dia orang akan tolong. Oh gini Surina, ini Surina. Dosen-dosen pun sangat-sangat baik. Dia sangat memahami. Di dalam kelas dia orang tak pakai bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Al-Ma'rifah Podcast. Bersama saya, Sofani Mafaza Najia, yang dipanggil dengan Fani. Oke, kali ini kita akan mengusung tema yang sangat spesial, yaitu tentang kangen rumah padahal lagi di tempat yang baik. Bersama narasumber kita kali ini yang tak kalah spesial, yaitu Mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya, boleh dong kita berkenalan dulu nih dengan Mahasantri kita kali ini. Silahkan. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Surina Ain binti Daniel. Bisa dipanggil Surina. Saya asal Malaysia. Malaysianya di Sarawak, Malaysia, dan daerahnya di Bintulu, Sarawak, Malaysia gitu. Umur saya 19 tahun. Saya sekarang tinggal di Mabna Fatimah Az-Zahra dan prodi saya adalah Hukum Keluarga Islam, iaitu Fakultas Syariah. Oke, sebelumnya alasannya apa nih? Kok bisa kuliahnya di Indonesia padahal dari Malaysia? Salah satu alasannya di mana kami itu di Malaysia ada satu pertubuhan yang saling berkait rapat sama WIN. Iaitu ada WIN Malang, WIN Surabaya. Surabaya itu tak silap Sunan Ampel. Iya. Yang di Bandung, lepas tu di Yogyakarta. Saya ingat nama universiti itu. Jadinya ustaz saya tu memang ada bersaling paut. Maksud dia ada berkait rapat, makanya kami pelajar ustaz tu dihantar melalui empat universiti ni lah. Makanya saya terpilih untuk dihantar ke Win Malang. Kerana di Win Malang ini dia punya dia punya sosial tu sangat menjaga. Oke. Ustaz tu dia suruh hantar pergi sini ni sebab supaya dia sangat menjaga dunia dan akhirat. Masya Allah. Okay. Itu yang saya lihat di Win Malang. Oke, berarti ini lewat beasiswa atau bagaimana? Saya lewat beasiswa. Oke, Masya Allah ya. Oke, kalau misalkan dengar kata rumah, apa yang terfikirkan? Selalunya terfikirkan bilik, kamar. Oh, bilik. Saya dapat cakap Malaysia sikit-sikit ya kan? Oke, bilik kamar. Sebab apa? Kerana bilik tu adalah salah satu tempat di mana saya berteman. Saya jadikan bilik itu sebagai teman saya. Teman sedih, duka, gembira. Semua saya kongsikan dekat dalam bilik tu. Oke, tempat bercerita segala ya, hal. Oke. Lepas tu, apa sih hal yang paling kamu rindukan dari rumah? Misalkan kayak kamu merindukan orangnya atau suasananya atau mungkin tempat itu sendiri. Kalau untuk soalan ni memang semestinya soalan itu wajib jawapannya suasana rumah, family, gitu. Terutama sekali ibu bapa. Ini soalnya ini adalah first time untuk saya merantau yang sangat jauh. Sebelumnya pernah merantau tapi? Iya, tapi enggak sejauh ini. Ini sudah di luar negeri di luar ya. negeri ini. Oke. Kalau boleh tahu ada saudara? Saudaranya apa saudara Kak Indonesia? Enggak ada. Tak ada. Ya, tak ada. Benar-benar seorang ya. Ya, betul-betul seorang. Kalau saudara kandung kat rumah? Kalau saudara kandung di rumah ada, semuanya masih belajar. Semuanya masih belajar. Anak keberapa? Saya anak kedua. Oke.
Nah, kapan terakhir kali kamu ini kembali ke Malaysia? Terakhir kali pulang? Kalau setakat ni belum lagi sebab Belum lagi. Ya. Dia punya plannya, rancangannya kan UAS. Hanya cuti sebulan aja. So tidak balik. Oke, tapi rencana nak balik? Rencana nak balik tu ada. Cuma nggak tahu sih, cuma mau betah tinggal di Indonesia aja dulu. Sudah betah? Ya, mau melihat suasananya. Paling-paling di Malang kan banyak tempat wisata gitu. Oke, tapi kalau di UIN Malang ini sudah nyaman atau belum? Sudah. Sebab lingkungan dia sangat-sangat menyokong. Sangat-sangat supporting dalam hal, contoh saya tak tahu ni, dia orang akan tolong. Oh gini Surina, ini Surina. Dosen-dosen pun sangat-sangat baik. Dia sangat memahami. Di dalam kelas dia orang tak pakai bahasa Jawa. Kalau dia orang tahu ada mahasiswa Malaysia, dia orang akan pakai bahasa bahasa Indonesia yang standard yang kita dapat faham. Macam itulah. Oke, tapi faham kan ya apa yang dijelaskan dosen kayak tentang bahasa Indonesia itu faham ya? Kalau itu 50-50. Ada sedikit yang ada tak yang faham, ada yang tidak. Oke. Kalau boleh tahu, apa alasan Surina mengambil jurusan atau prodi hukum keluarga Islam? Okey, untuk jawapan itu kerana memang gimana ya? Memang minatnya ke arah yang syariah. Jadinya ustaz yang mengajar saya di Malaysia, dia bilang kalau di UIN Malang, fakultas yang paling bagus, yang paling banyak alumni daripada Malaysia ambil adalah fakultas syariah. Makanya saya ambil di fakultas syariah di UIN Malang ini. Begitulah. Kesan pertama datang ke sini, ke UIN? Kesan pertamanya mula-mula tu ada culture shock sedikit. Okey, dalam hal? Dalam hal pakaian. Dalam hal pakaian. Sebab kenapa? Kerana kok orang, ini bukan ini just culture shock pada mulanya ya. Kok orang Indonesia enggak pakai yang siput. Apa kau orang panggil scarf? Ciput. Ya. Ini. Ya. Okey. Itu kenapa tak pakai? Dia macam pelik. Sebab ke Malaysia semua pakai ke? Ya, semua pakai. Semua pakai. So, dekat pandangan saya, apa ni? What is this? Kenapa dia macam ni? Macam tu. Okey. Lepas diterangkan kawan-kawan saya, dia orang memang dari kecil enggak terbiasa pakai ini. Soalnya, apa yang dia orang bilang? Pening. Ya, gitu. Pening. Macam tu lah. So, macam, baru tahu. Macam tu baru faham. Okay. Tapi, pergi sini tu dihantar orang tua atau seorang je? Saya dihantar oleh ustaz yang... Oleh ustaz yang merekomendasikan tadi itu. Okey. Kemudian lanjut ke part rumah ya, tentang rumah tadi itu. Pernah kangen rumah, tapi mungkin gengsi ngakuin ke teman-teman. Tahu gengsi? Tahu? Pernah. Pada mula-mulanya datang. Kan kita tak terbiasa dekat tempat orang. Kan ni tempat orang, lepas tu kita ni anak rantau. So ni sangat-sangat tak terbiasa kan. Nak cakap dengan orang pun macam takut orang tak selesa. So kita pendam sendiri je. Kita sedih sendiri macam tu lah. Tapi selesa tak kat bilik Ma'had ni, Mabna? Ya, selesa kerana saya ditempatkan di bilik yang, dalam bilik saya semua international student. Okey. Teman-temannya orang Kemboja. Okey. Kalau dekat UIN-nya sendiri atau dekat Ma'hadnya sendiri ini merasa nyaman atau mungkin aku enggak nyaman nih di sini gitu? Untuk setakat ni Masya Allah memang terasa nyaman. Alhamdulillah. Terasa terjaga. Contohnya kan masa santri yang baru kan dia ada ikut ada ikut taklim, ada ikut ni, ada ikut tu. So dia sangat menjagalah. Kita tak lupa nak solat berjemaah sekali macam tu. Tapi sebelumnya pernah kayak mengikuti taklim ataupun jamaah bareng-bareng teman-teman kayak gitu? Pernah. Di Pernah. sini. Bukan, maksudnya di Malaysia. Kalau di Malaysia enggak. Kalau di Malaysia itu solat berjemaah. Cuma taklim Al-Quran sama ini enggak pernah. Ini first time saya ikut yang
begini. Tapi kalau kayak pembelajaran Kak sekolah macam tuh ada tak kayak macam pembelajaran tentang Al-Qur'an atau tentang ada. kitab macam tuh? Ada, cuma kitab itu ikut apa ya? Di sini orang panggil pesantren lah. Pesantren. Ikut apa ya? Ikut pesantren. Ikut pesantren itulah. Kalau dia ambil jenis yang belajar ambil kitab, orang akan belajar kitab. Kalau yang pesantren ni dia ambil yang Al-Quran je macam tu lah. Berarti dulu Surinah Kak pesantren ya? Ya, pesantren yang bahasa Arab. Tak silapnya. Masya Allah. Oke, selanjutnya menurut kamu kenapa rasa rindu itu bisa muncul bahkan di tempat yang kata kamu udah nyaman gitu? Kerana alasan pertama kerana saya first time jauh daripada family yang sangat-sangat jauh. Muncullah rindu tu tadi. Bila tengok kan, contohnya kan bila tengok mahasantri yang kan Sabtu Ahad dia orang ada bawa parents. Boleh datang kat macam bestnya dapat bawa ayah ibu macam tu lah. So, kita rasa macam aku tak dapat macam tu. Kita rasa timbul lah rindu tu tadi macam tu lah. Tapi kalau rindu Kak selain ayah ibu, rindu tak? Macam Kak saudara adik-adik ke kakak ke? Rindu. Ya, rindu. Rindu banyak ke sikit? Rindu sikit saja. Rindu sikit saja. Okey. Ya. Kalau misalkan Surinah ditakdirkan untuk pulang, kira-kira bakal terlanjur nyaman di rumah nggak? Maksudnya terlanjur nyaman kayak aku nggak mau balik lagi ke Indonesia sebab dah terlanjur selesai kat rumah contoh. Tidak bakal. Tidak. Okay. Saya jamin tidak. Sebab dah terbiasa kan ya, dah terbiasa kat bukan kat rumah. Ya, soalnya kalau dibilang begitu, kerana saya mahasiswa. Okay. Jadinya saya ada tanggungjawab mau pergi ke Indonesia sebab nak belajar kan. Kalau saya tak pergi, maksudnya saya tak dapat belajar lah kan. Okay, dari awal kan itu resikonya ya. Okay. Kemudian tempat kamu sekarang itu kan alhamdulillah baik ya, dari segi lingkungannya, dari segi agamanya kata kamu tadi kan. Nah, itu kenapa kok rasa kangen itu tetap muncul gitu? Sebab kalau dekat rumah kita family selalunya berjemaah bareng-bareng sama-sama. So baca Al-Quran pun sama-sama. So bila tengok orang baca Al-Quran tu mesti akan macam flashback balik lah. Alah rindulah macam ni, rindulah kalau makan tu. Alah rindulah nak masakan mak ayah macam tu lah. Kat sini makannya kat kantin je ke? Or ini GoFood? Kadang-kadang ada GoFood, kadang-kadang makan kat kantin, kadang-kadang beli dekat luar kampus tu. Kadang-kadang lah. Tapi culture shock tak dengan rasa kuliner Indonesia? Ya. Culture shock? Ya. Beda apa? Soalnya pernah sakit sebab makan Indonesia pedas sangat. Tak biasa makan pedas? Ya, enggak biasa. Tak biasa. Okay. Saya makan sebelah, lepas tu pedas dia tu, ya Allah, pedasnya. Sampai kita perlu pergi klinik ambil ubat. Okay. Kat Malaysia tak ada kan ya sebelah? Enggak ada, cuma sakit tekak pula. Ada, cuma mungkin rasa dia tak sama macam asli dari Indonesia. Okay. Kalau makanan tuh yang macam yang manis-manis tuh sama tak dengan yang kayak kat Malaysia? Misalkan kayak mochi ataupun sama rasa dia. Sama. Tapi kalau yang kulinernya banget itu beda ya? Ya, beda. Di sini lebih rempahnya banget atau gimana menurut kamu? Bagi saya dia more kepada kepedasan tu lah. Oh iya, soalnya orang Indonesia memang banyak sekali yang suka pedas. Ya. Saya akui itu. Makanya mukbang itu kan banyak dari Indonesia, soalnya yang pedas-pedas itu. Iya. Oke. Selanjutnya, ada momen enggak di mana kamu itu kayak merasa bersalah karena ngerindukan rumah, padahal kamu sekarang udah ditempatkan, udah dikasih tempat yang alhamdulillah menurut kamu itu nyaman banget gitu? Enggak ada. Enggak ada. Ya, enggak ada. Kalau misalkan
bisa bandingin ya, apa perbedaan yang paling kerasa antara suasana rumah dengan suasana di sini? Memang jauh beza lah. Soalnya kita dekat Malaysia lain kan. So dekat sini lain. Gimana mau bilang? Soalnya di Malaysia itu kayaknya aku tuh friendly, tapi di sini aku tiba-tiba jadi introvert. Macam tak best lah. Ya, kayaknya macam belum terbiasa kali sama orang gitu. Oke. Tapi belum terbiasanya karena merasa kayak oh aku bahasanya Malaysia sendiri atau bagaimana? Oh karena kayak gitu. Ya, kadang-kadang kalau saya cakap bahasa Malaysia dekat orang Indonesia, ada setengah orang Indonesia dia tak faham. So pembicaraan tu dia macam tak best. Okay. Tak seronok macam aku ni lepas cakap ya. Dah. So tak best lah kan. Okay. Tapi orang Indonesia kalau tak silap ya banyak yang faham bahasa Melayu sebab mereka nontonnya Upin Ipin. Mungkin kawan saya tu dia memang tak tonton Upin Ipin ataupun apa entah, tak tahulah. So bila saya cakap dengan dia macam iya Surina, iya. Dia jawab iya aja, iya. Kita nak cakap lebih banyak macam tu, tapi dia hanya mampu cakap tu je. Kita macam okeylah, apakah kita patut diam ataupun apa macam tu. Tapi pernah tak ada macam orang tertawa mendengar kamu cakap bahasa Melayu? Mungkin bagi saya tu dia bukan apa dia orang ketawa, mungkin dia orang macam menarik macam comel lucu ya. Lucu macam tu. Dia orang selalu cakap macam tu. Luculah awak cakap Malaysia. Cakap macam tu. Bagi saya dia tak ada apa cakap, tak ambil hati ke apa. Dia orang okey je. Saya rasa macam dia orang macam betul-betul nampak minat tu macam tu lah. Kalau kat Malaysia tuh kegiatan sehari-hari tuh dimulainya dari jam berapa? Subuh. Subuh lah. Kalau sekolah atau kuliah kayak gitu sama nggak dengan jam Indonesia? Pada jam pukul 6 gitu. Oh sama ya berarti. Jadi nggak culture shock kan ya? Kalau di sini kan kuliah jam 6:30 gitu kan, nggak culture shock kan ya berarti? Enggak. Alhamdulillah ya berarti. Oke. Pernah nggak kamu berusaha menciptakan nuansa rumah di tempat kamu yang baru ini? Nuansa rumah. Setakat ni pernah. Sebab dalam bilik kita kan kita student. So dia orang macam tak tahu, dia orang bagi kelonggaran dapat bawa apa orang cakap kompor. Gitu kan. So kami masak dalam bilik tu, kita nak masak masakan Malaysia, kita bisa aja. Okay. So kita buat bilik kita tu macam rumah kita. Walaupun dalam bilik tu bukan Malaysia je, ada Kemboja kan. Dia orang pun macam faham. Dia orang pun macam ada yang bisa mengerti Malaysia tu gimana macam tu. Dia orang akan Surina nak makan apa? Dia cakap nak makan laksa lah, je kita masak laksa. Dia macam rumah macam kita nak, macam kita cakap dengan ibu kita nak makan apa. So dia orang kakak-kakak dalam tu sangat-sangat baik lah. Berarti satu bilik tu ada orang Kamboja dengan Surinah aja? Iya. Oh berdua aja berarti? Ada 4 orang. Oh ada 4 orang. 3 Kemboja, saya Malaysia seorang. Oh Malaysia seorang, oke. Kalau tentang toleransi, menurut Surinah toleransi di Indonesia dengan di Malaysia itu apakah sama? Orang-orangnya maksudnya? Setakat ni saya tengok sama je. Sama je. Tak ada perbezaan. Cara dia orang tu okey je. Tak culture shock banget ya berarti? Enggak. Cuma itu je first time saya tengok culture shock tu pakaian aja. Oh pakaian aja. Yeah. Oke. Mungkin ada apa ya? Kalau di daerahnya Surinah itu pakaiannya memang ini ya lebih tertutup ya kayaknya. Kayaknya gitu ya, semuanya lebih sesuai syariat kan. Kalau di sini mungkin culture shock kayak kok nggak pakai ciput ataupun cuma saya tak ambil serius benda tu, macam mungkin ni budaya dia orang, adat dia orang, so kita tak dapat nak adjust awal macam tu lah. Iya, memang di sini apa ya, banyak dari agama Islamnya aja itu udah banyak ini apa namanya organisasi masing-masing ataupun alirannya masing-masing gitu. Jadi perbedaan pendapat dan mazhabnya itu banyak di Indonesia itu gitu. Jadi ada yang pakaian dia macam syar'i macam tuh, ada juga yang biasa aja gitu. Itu berbeda-beda gitu di Indonesia kayak gitu. Kemudian
Menurut kamu rumah itu kan bukan ada yang ada yang berpendapat tuh rumah itu bukan hanya tentang bangunan aja gitu kan. Iya. Tapi rumah itu kadang tentang seseorang ataupun tentang apalah itu gitu yang bisa dijadikan tempat pulang, biasanya seperti itu kan. Nah, menurut kamu rumah itu apa? Rumah itu apa? Nak cakap apa? Rumah itu macam, bagi saya dia macam tempat yang saya dapat, tempat di mana orang tahu saya macam mana. Orang luar tak tahu saya macam ni, tapi orang rumah tahu saya macam ni. Contoh, orang luar tu tengok saya macam, diam je kau ni, pendiam je. Tengok-tengok kat rumah kita macam, kita boleh keluarkan perangai kita sebetul-betulnya. Macam tu lah. Macam tu. Menurut Surina, rumah bagi Surina itu siapa? Keluarga ke, atau teman sekamar, ataupun teman dulu masa kat pesantren? Keluarga. Keluarga. Oke, keluarga nomor 1 ya. Ya. Oke. Surina ini nggak rindu banget nggak ke keluarga, ataupun ya udahlah rindunya biasa aja kan, udah terbiasa ini jauh dari keluarga, maksudnya jauh itu kayak menempuh pendidikan itu sebelumnya pesantren kan tadi. Iya. Kayak udah terbiasa jadi nggak sebegitu rindu atau bagaimana menurut Surina? Menurut saya itu masih rindu. Masih Walaupun rindu. ya masih. Walaupun dah terbiasa jauh, tapi masih rindulah. Namanya juga keluarga ya, Iya. dari kecil sampai kita besar itu mereka tahu semuanya gitu ya. Kemudian apa hal kecil yang bisa sedikit mengurangi rasa rindu terhadap orang-orang rumah, terhadap keluarga di Malaysia? Kayak mungkin yang menghibur Surina ataupun apa? Kayaknya macam setiap kali saya tengok cermin tu, saya akan dapat menghiburkan saya. Contoh dia, kerana di bilik saya kan cermin. Cermin tu ada ada gambar ibu saya. So setiap kali tengok cermin tu macam dapat menghiburkan. Walaupun kita tengah macam kita tengah stres ke apa, kita tengok kita pergi cermin je, kita tengok muka mak kita kan, macam okay, dia dapat menghiburkan kita. Saya rasa macam tu. Itu yang dapat menghiburkan saya. Kalau mungkin ada hal lucu dari keluarga, enggak kayak bukan hal lucu tapi hal yang mengesankan yang membuat Surina itu selalu ingat di kamar, itu selalu teringat-ingat, ya Allah dulu pernah kayak gini gitu sama keluarga. Kalau macam tu jawapannya dia orang selalu dia orang selalu dekat rumah tu, dia orang selalu panggil saya AN. Ya, nama panggilan tu akan buat saya macam dia macam AN tu, dia macam dia orang akan kesayangan. Ya, gitu. So dia orang akan main-main AN ni. Lepas tu dia orang dia orang akan buat dia orang adalah dia orang buat tu macam nakal-nakal lah. Dia orang macam pukul-pukul kita, tapi taklah pukul betul-betul. Ni macam tu. Tu akan buat kita rindu balik. Bila tengok teman-teman dekat kelas tu, dia bergurau senda macam macam kita dekat Malaysia dulu, kita macam ni, tapi kita tak, dekat sini kita tak tahu, kita tak dapat, kita tak ada orang nak buat macam tu kat kita. Macam tu lah. Kat sini tak ada kan yang panggil AN? Ada. Ya. Teman sekamar. Ya, teman sekamar. Teman sekamar. Berarti ada kan ya yang ini yang buat flashback. Ya. Soalnya panggilannya tetap EN gitu Ya. ya kan. Oke. Terus menurut kamu rasa kangen itu justru tanda kamu bersyukur atau malah tanda kamu gak bisa lepas? Itu jawapannya, itu tanda bersyukur. Tanda bersyukur. Ya, kerana itu masih, kalau bagi saya bisa minum ya? Boleh. Sakit Silahkan. pula. Apa jangan-jangan sebab makan seblak ya? Enggak. Bersyukur tu kerana bagi saya dia macam
bila dah ada rasa bersyukur tu, itu tanda kita macam dalam hati kita ni masih ada ingat dia orang. Bukannya kita pergi rantau kita terus lupa dia orang. Macam tu lah. Kita macam masih mengingat ibu ayah kita masih ingat family kita. Macam tu bagi saya. Okey. Pernah nggak rasa kangen itu bikin kamu malah lebih menghargai tempat kamu yang sekarang? Menghargai tempat kamu yang sekarang? Menghargai. Rasa kangen karena kamu rindu di keluarga kamu di Malaysia itu lebih membuat kamu menghargai hal-hal kecil di sekitar kamu, kayak contohnya ada orang yang bersama orang tua atau faham ya. Faham ya? Ya, kerana kalau kita kalau dekat macam mana nak cakap, contoh kalau di Malaysia kita dekat kan dengan family, so kita rasa benda yang remeh dia orang buat tu macam tak ada apa-apa kan. Tapi bila kita dah jauh, so kita tengok bila ada flashback balik, kita tengok mak ayah tu buat dekat anak-anak dia macam, kenapa dulu tak rasa macam sekarang? Macam tu lah. Okay. Surina udah pergi kemana aja di Malang? Apa nama dia? Ronda Korban yang ada air terjun tu. Coban Rondo. Coban Rondo. Oke. Itu pergi sama siapa? Sama dengan yang ustaz tu. Sama ustaz itu. Selain itu udah pergi ke wisata lain mungkin di sini? Setakat ni belum lah. Soalnya belum ada masa. Belum ada masa sesuai. Kalau tentang apa ya? Udara mungkin bukan udara. Apa ya? Iya, kayak hawanya dengan Malaysia, dengan daerahnya Surina beza tak? Kan kat sini ada kala hawa itu macam dingin sangat, panas sangat. Kalau kat Malaysia macam mana? Kalau kat daerah Surina panas sangat. Ya, panas. Tapi tak ada hawa macam sejuk macam tu? Dia ada, cuma tapi lebih kepada panas. Lebih daripada panas. So, dekat sini saya bersyukur sini sejuk. Tapi saya merasa kat sini kalau musim panas tuh benar-benar panas. Itu menurut Surina panasnya biasa atau lebih panas lagi di Malaysia? Lebih panas lagi di Malaysia. Lebih panas lagi di Malaysia. Oke. Oke. Kalau menurut Surina, kapan seseorang bisa merasa tenang meskipun jauh dari keluarga ataupun jauh dari rumah? Bila seseorang tu dia ada dia ada matlamat. Matlamat tu apa? Visi dekat dalam hidup dia. Dia macam, okay, aku belajar jauh, so aku perlu terima akibat ni, aku akan jauh daripada keluarga aku. Bila dah rasa jauh tu adalah sumber kekuatan untuk kita cepat-cepat habis belajar, cepat-cepat balik. Macam tu. Kalau udah terlanjur jauh kayak gini kan, apa ya, kalau nggak betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh kayak merasa bersalah tak Surina dengan orang tua kan. Jadi karena udah terlanjur jauh jadi harus belajar sungguh-sungguh biar membanggakan kedua orang tua gitu ya. Itu semua pelajar memang patut ada niat macam tu. Oke. Kira-kira apa makna rumah setelah kamu lama di tempat baru? Rumah? Tempat saya pulang. Enggak, maksudnya setelah di sini arti rumah itu lagi beza tak dari yang awal Surina tadi bicara? Ada bezanya. Tak ada beza, tetap sama. Oke. Selanjutnya, kalau suatu hari nanti Surina punya rumah sendiri, amin ya. Hal apa yang ingin kamu bawa dari rumah lamamu? Banyak. Contohnya buku. Ya, buku. Surina punya banyak buku ya? Bukan buku yang tu, buku yang di mana tahu buku apa? Orang panggil sih buku diari. Oh, buku diari. Tahu. Buku yang tempat kita luah kan. Buku tu kita bawa balik ke rumah kita nanti. Surina suka menulis menulis diari. Iya. Oh, berarti Surina kalau merasakan apapun itu Surina tulis di diari. Itu sejak kapan? Sejak memang daripada kecil. Oh, daripada kecil. Memang diajarkan ke atau bagaimana? Tak silap. Memang tak silap tu ibu yang ajarkan. Oh, ibu yang mengajarkan. Okey. Dia bilang kalau enggak
kalau tak dapat nak luah dekat orang tu, kalau tak berani ataupun kita rasa macam tak selesa dengan orang tu, kita tulis buku ni. Kita tulis kat buku macam tu. So kita daripada kecil tu, kalau rasa macam tak puas hati ke, kalau kita sakit hati ke, kalau kita gembira ke, tulis je dekat buku tu. Okay, Lepas tu kita baca balik macam lawaknya, lucunya, kenapa aku macam ni, macam tu lah. Berarti itu dari kecil masih ada ya catatannya? Iya. Dari masih kecil, oke. Itu udah berapa buku? Soalnya buku itu nggak silapnya ada 5. Ada 5. Tak silap 5. Tebal-tebal kah? Iya. Iyalah sebab dari kecil ya. Iya. Oke. Pernah nggak rumah itu kamu ngerasanya rumah itu bukan sekedar tempat tinggal tapi juga tempat pulang buat kamu, yang benar-benar itu tempat kamu cerita, orang-orang di rumah itu tempat kamu bercerita segala hal, pernah? Ya, memang macam itulah. Keluarga memang suka bercerita? Iya. Supaya dia macam sebenarnya supaya kita makin kuah tu makin makin rapat. Bersambung. Ya. Okay. Kalau Kak teman-teman suka bercerita atau mungkin belum? Kalau dekat tempat-tempat tu hanya segelintir teman-teman yang saya betul-betul rapat je. Okay. Kak Kak kelas kuliah, perkuliahan Di sini? itu di sini Ya. itu banyak teman-teman yang Surinah sudah akrab banget atau mungkin belum? Ada yang sudah akrab, ada yang belum. Contohnya macam kayak cowok-cowok memang belum lah sebab memang belum ada interaksi antara dia orang lah. Cuma dia orang selalu macam Surinah, Malaysia macam tu je. Dia tak macam yang perempuan ni macam cewek-cewek. Dia orang lebih senang lah nak rapat macam tu. Surinah dari dulu terbiasa berinteraksi dengan lawan jenis tak? Maksudnya kan sekarang satu kelas dengan lawan jenis tuh kan. Nah, dulu itu Surinah terbiasa tak? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya. Jadi tak yang kayak takut atau culture shock macam itu tak ya? Enggak. Tak, oke. Kalau di pesantrennya Surinah itu kayak pembelajaran Al-Qur'an ataupun pembelajaran kitab itu juga diajarkan sama seperti di sini atau beda? Beda. Macam mana? Karena di sini dia lebih dia lebih dalam lagi. Oh iya? Gimana mau bilang dia lebih dalam tu? Lebih terperinci lagi bagi saya lah, bagi saya. Ini pendapat saya lah. Yeah. Jadi kat Malaysia mungkin saya belajar saya ambil yang khusus saja khusus yang tak lama lah, 1 tahun je. Mungkin saya belajar yang dasar je macam tu Itu lah. kursus apa? Tak silap kursus pengajian Islam dan bahasa Arab, tak silap. Kalau Kak sini Surinah merasa dijelaskan banget gitu dari sampai akar-akarnya. Iya. Detail. Iya. Oh, berarti lebih detail di sini ya merasanya. Ya, ini pendapat saya lah. Mungkin dekat Malaysia ada yang lebih detail lagi. Mungkin saya tak pernah pesantren yang dekat Malaysia tu. Dekat daerah saya setakat tu je macam tu. Okey. Kalau ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Menurut Surinah, bisa nggak sih seseorang itu punya 2 rumah? 1 di dunia nyata, 1 di hati. Bisa. Ya. Contohnya? Contoh kalau ini contoh aja ya. Iya. Contohnya kalau dekat rumah tu dia bukan tempat pulang yang dia harapkan. Maksudnya contohnya macam anak broken home. Dia rasa rumah tu bukan tempat dia pulang. Dia akan ciptakan satu rumah yang baik ia nyata ataupun ia ilusi untuk dia tempat dia berdamai macam itulah. Saya memang setuju pendapat tu. Okey. Surinah pernah lihat ini jalanan di Malang kayak biasanya. Surinah ikut PKPBA? Iya, ikut. Ya. Oke. Setelah PKPBA Surinah terbiasa ke depan enggak? Ke depan UIN itu? Iya, terbiasa kalau mau beli makanan. Itu ramai banget kan ya? Allah, ramainya. Ramainya. Ya, ramai. Ramai sangat. Ya, ramai. Kak, depan tuh kan kendaraan kan berlalu lalang banget ya. Iya. Itu kalau menurut Surinah
lebih ramai kat sini atau kat daerahnya Surina? Kalau dekat daerah saya tak macam dekat sini. Oke. Sampai kan kalau saya kat sini saya macam rasa macam takut nak jalan. Sampai kan saya takut macam mana nak jalan ni. Diorang kan laju sangat, sumpah. Diorang laju betul-betul. Dan dengan macetnya lagi kan. Kan kenderaan banyak. Lepas tu macet yang jam tu lagi macam mana nak jalan ni. Macam tu lah. Sampai kita takut nak lintas jalan raya tu. Kalau Surina kan udah beberapa bulan ya di Malang ini kan, di UIN ini. Dan pasti Surina juga sering mencoba makanan-makanan di Indonesia, maksudnya di Malang sini kan. Apalagi di depan UIN kayak gitu, jajan-jajan kayak gitu. Itu Surina ada nggak yang suka? Kayak jajanan apa gitu yang kalau Surina dekat suka? depan UIN saya suka sate ayam Madura tu. Oh, sate ayam Madura. Saya suka tu. Dia macam buat saya flashback sate Malaysia pula. Oh, mirip kah? Enggak mirip, cuma rasanya gitulah. Dia kan sate ayam kan macam kita makan ni masih ada rasa macam Malaysia tu. Kita makan macam tu lah. Lepas tu apa lagi rasanya yang geprek? Ayam geprek. Geprek ya. Ayam geprek. Itu biasanya ini beli GoFood ayam geprek? Enggak, di kantin. Oh, di kantin. Enak menurut Surina? Enak menurut saya lah. Oke. Kalau kat Malaysia memang ada ayam geprek? Ada. Cuma ada. Mungkin bagi saya dia rasa tu dekat sini dia lain. Mungkin sebab dia punya apa orang panggil yang cili dengan bawang sambal. Tu. Sambal bawang. Ya, sambal tu sangat sedap dekat sini. Dia tahu kenapa. Walaupun dia simple kan cara buat dia. Mungkin orang tu kot dia macam tak tahulah. Mungkin dia makin buat saya nafsu nak makan tu, makin suka makan tu macam tu. Kalau kat Malaysia memang sambal dia macam mana? Cili dia? Tak sepedas di sini. Cuma rasa dia macam tak tahu nak cakap. Mungkin yang asli tu lebih sedap lagi kot. Surina pernah sudah pernah mencoba gacoan? Mie gacoan? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Oke, enggak apa-apa. Oke, ada lagi kuliner yang mungkin Surina suka selama di Malang? Apa banyak je, cuma tak tahu nama makanan tu. Oke. Sebab nama makanannya aneh-aneh enggak? Ya, aneh-aneh. Kita tak dapat jangka makanan ni macam otak-otak. Otak-otak. Apa ni macam tu? Ada yang ingat, ada yang tak lah. Oke. Mungkin Surina bisa memberikan pesan ataupun salam rindu ke keluarga yang ada di Malaysia mungkin. Cakap Enggak apa cakap. Cakap je. Yang ada kat Malaysia, ibu, ayah, adik. Lepas tu yang kat Malaysia tu ibu, ayah, adik. Lepas tu kakak. akan betul-betul belajar kat sini. Lepas tu habiskan degree tu insya-Allah. Amin. 3 tahun setengah je, tak nak 4 tahun macam tu lah. Lepas tu kita balik Malaysia. Lepas tu kita spend time masa tu betul-betul macam tu. Cukup? Ya, cukup. Itu aja. Cukup. Oke. Sekian, terima kasih kepada siapa tadi, Surina. Ya. Terima kasih atas keluangan waktunya bersedia untuk mengisi podcast hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.